Shalom, hello semua. Hello, kurang semangat. Halo. Oke, terbaik. Jadi, puji Tuhan semuanya ada pada hari ini mengikuti sel kita. Nah, kamu mau tahu kah? Hari ini adalah hari yang spesial tahu? Kamu tahu kah kenapa? Sebab Tuhan membawa kita berkumpul secara atas talian dalam sel muda-mudi kita. Betul kan? Nah, hari-hari ini boleh saja kita tidak dapat ikut atas alasan-alasan atau atas masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi karena kebaikan Tuhan kita bertemu di sini begitu. Jadi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami dan di dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami bertemu lagi di dalam sel kami pada hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memimpin dari awal bahkan sehingga akhir sel kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang masanya untuk pemecahan ais ataupun icebreaker. Jadi icebreaker kita pada hari ini bertajuk Teka Toko Alkitab. Macam seronok kan? Macam seronok saja, memanglah seronok. Jadi kita ini mau lebih lagi mengenal siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Jadi cara mainnya adalah saya akan membacakan karakter atau cerita mengenai tokoh tersebut. Lalu, kamu meneka dengan menulis jawabannya di ruangan komen di bawah ya. Jadi kita testing dulu. Yang pertama, ini baru testing. Tuhan memerintahkan aku pergi ke kota Niniwe. Aku ditelan ikan besar. Selama 3 hari, 3 malam aku berada di dalam perut ikan itu. Kemudian, atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan aku ke daratan. Siapakah aku? Dalam kiraan Yunus. Nah, begitulah cara kita punya icebreaker pada hari ini. Sekarang kita masuk ke yang betul-betul sudah, bukan yang testing-testing lagi, oke? Soalan yang betul-betul. Dengar baik-baik. Aku dijual oleh abang-abangku. Aku berada di negeri asing. Aku sepertinya orang yang terlupakan dan terbuang. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Siapakah dia? Pikir-pikir. Kalau kamu sudah ada jawaban, tulis di ruangan komen di bawah, oke? Nah, jawabannya adalah Yusuf. Ya, si Yusuf ya yang dijual oleh abang-abangnya, kan? Nah, seterusnya. Aku anak yatim piatu. Aku seorang permaisuri. Kata orang-orang, aku cantik. Aku membela nasib bangsaku. Siapakah aku? Dimulakan sekarang. Jawabannya adalah Permaisuri Esther. Ya, si Esther ya. Esther ini dia telah membela nasib bangsanya pada waktu itu. Nanti kamu bacalah ceritanya ya di dalam Alkitab. Seterusnya, aku sudah tua. Aku diperintahkan untuk membuat kapal yang besar. Anakku ada 3. Menantuku juga ada 3. Siapakah aku? Siapa ya?
Nah, jawabannya adalah Nabi Nuh. Ya, kamu ingat lagi si Nuh diperintahkan untuk membina sebuah bahtera. Kan? Bahtera. Nah, soalan yang terakhir. Dengar ya, dengar baik-baik. Aku seorang raja. Aku pernah menggembala domba. Hobiku menyanyi dan bermain alat musik. Aku telah melawan Goliat dan aku menang. Siapakah aku? Jawab. Nah, jawabannya adalah Raja Daud. Iya, jawabannya adalah Daud. Nah, kalau kamu ingat siapa yang melawan si Goliat yang besar itu, mesti kita akan selalu ingat si Daud, ya. Oke, nah, hebat kamu semua ini. Saya nampak banyak yang jawab betul di ruangan chat di bawah. Puji Tuhan, sebab kamu kenal tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Terbaik. Sekarang ini mari kita bersama-sama berdiri, mari kita memuji dan menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Biarkan bersama-sama. Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita terus menyembah Tuhan dalam
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata di hidupku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada hari ini. Sekarang kita persilakan Queen Rachel ataupun Icin ataupun QR yang saya sendiri panggil untuk mengongsikan firman Tuhan kepada kita semua. Berikan tepukan. Halo, terima kasih Tracy, atau saya panggil Tisi. Nah, jadi kita masuk dalam renungan singkat. Oke, mari kita berdoa. Bapa di syurga ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Engkau. Kami ada di sini untuk belajar bersama akan firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi tajuk renungan kita pada petang hari ini yaitu jangan membatasi Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Nah, kita selalu membatasi Allah dengan segala macam pikiran yang sia-sia, yaitu melalui yang pertama, pemikiran kita punya cara permohonan, doa, atau keinginan kita. Nah, kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya, yaitu melalui pekerjaannya dalam kita secara pribadi atau dalam gereja, dalam masyarakat kita, ya. Nah, jadi Mazmur 78 ayat 41, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel.
Nah, mereka ini mencobai Tuhan ketika itu. Nah, karena hati mereka tidak sungguh-sungguh, sehingga kepercayaan mereka itu, pemahaman mereka yang tidak mengerti akan kerjaan Tuhan. Dan mereka ini juga mengutamakan masalah mereka saja. Semua ini sebenarnya membatasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup mereka. Nah, kita juga pernah mengalaminya sebenarnya. Nah, di saat pergumulan itu datang menghimpit kita, begitu berat sehingga kepercayaan kita itu goyah. Tapi syukur puji Tuhan, Allah yang kita sembah itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang apa itu? Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan maha besar. Amin. Nah, poin yang pertama, ketidakpercayaan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ini terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 58. Nah, alasan ketidakpercayaan mereka setelah mengetahui latar belakang Yesus. Alasan ini yaitu alasan ketidakpercayaan mereka setelah mengetahui latar belakang Yesus, di mana ia adalah seorang anak tukang kayu. Nah, ada dua hal yang kita boleh belajar dalam Alkitab ya. Pertama, Nabi Bileam. Bilangan pasal 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Tuhan membuka mulut keledai untuk menegur dan mengingatkan Nabi Bileam yang hendak mengutuki bangsa Israel. Peristiwa ini keledai, Bileam menunjukkan kepintarannya sebab apa? Kuasa Tuhan. Keledai pun Tuhan boleh pakai sebab kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Nah, apalagi kita, walaupun kita ini nampak macam dengan hormat lah, dengan izin budu-budu di mata orang, lemah begitu kan, kau ini lemah begitu, gitu kan, kita selalu bermain atau gurau-gurau senda. Tetapi dengan sudut yang rohani, atau saat ini kita mendengar firman Tuhan, renungan, lemah dari segi pemikiran atau fisikal kita, tidak ada ciri yang sepatutnya lah. Memang keledai itu ciri-cirinya tidak jinak dan tidak pintar, tapi Tuhan menyatakan ketidakterbatasannya, ketidakterbatasan Tuhan melalui keledai itu. Kita pun begitu juga, walaupun kita sederhana di mata orang, di mata keluarga kita, di mata sesiapapun, Tuhan tetap memakai kita. Nah, yang kedua, orang lumpuh. Maukah engkau sembuh? Ini Tuhan yang bertanya, maukah engkau sembuh? Dan orang lumpuh itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Nanti kamu baca ya. Ini Pastor Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kamu baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 8 ya. Nah, kita lihat orang lumpuh itu bertindak atau melakukan. Dia ikut apa yang Yesus katakan. Dia ikut itu. Bilangnya angkat dan berdirilah, bilangnya kan tadi. Nah, maka orang lumpuh itu pun sembuh. Nah, macam mana dia sembuh? Dengan ketaatannya, yaitu bertindak dan melakukan apa yang Tuhan Yesus buat, apa yang Tuhan Yesus suruh buat. Nah, bilakah seseorang itu mulai membatasi kuasa Tuhan? Ini soalannya, bila seorang itu mulai membatasi kuasa Tuhan, ketika ia mulai berhenti berdoa dan tidak mencari Tuhan, atau berhenti berharap kepada Tuhan dan tidak bersandar lagi kepada pertolongan Tuhan. Nah, soalan kedua, mengapa seseorang tidak dapat melihat kemahakuasaan Tuhan?
Nah, disebabkan orang tersebut lebih melihat masalah yang lebih rumit daripada melihat peranan Allah dalam hidup kita. Kita cenderung ini, kita melihat kita punya masalah, saya pernah mengalami ya, saya melihat masalah, tetapi oleh karena sepanat sudah pasti saya ingat sudah balik tuh firman Tuhan, datanglah kepadaku. Lepas itu karena tegur lagi, kenapa kau tinggal itu masalah, bunda kau cari aku, panas saja kau menangis. Gitulah saya sendiri ya, saya mengalaminya. Nah, jadi kalau kita melihat masalah, begitulah kita membatasi pekerjaan Tuhan ya. Tetapi itu melalui proses kita sendiri ya. Saya tidak tahu kamu apa yang kamu punya proses lah. Jadi Allah itu maha kuasa, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita ya. Dan pekerjaannya itu tidak terbatas oleh waktu atau keadaan kita. Sama ada keadaan kita itu susahkah, senangkah, gembirakkah, atau sama ada masalah kita itu besar atau kecil, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jadi poin yang kedua yaitu tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini terdapat dalam Markus pasal 9 ayat 14 hingga 29. Nah, di mana jika seseorang itu masih percaya bahwa mujizat masih terjadi di dalam hidupnya. Ini di mana seorang bapa membawa anaknya yang kerasukan untuk berjumpa dengan Yesus, minta kesembuhan ya. Jadi hati seorang bapa yang mengambil keputusan untuk percaya kuasa Tuhan, dan dalam masa yang sama dia membuat pengakuan dan berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka mujizat pun terjadi saat itu juga. Nah, kita mungkin pernah berkata secara personal lah, pribadi kan, sanggupkah Tuhan menyembuhkan hatiku, masalahku, apa yang saya lalui saat ini. Lepas itu ini persoalan menunjukkan bahwa kita macam belum kenal siapa Tuhan itu, atau mungkin kita rasa diri kita ini indah layak pun sembuh, sebab kita punya perbuatan begini, kita punya kelakuan dulu begini. Sehingga kan kita memandang itu kan membuat kita ragu-ragu sama Tuhan. Dapatkah Tuhan tengok aku nih orang berdosa, begitu kita cakap, kita pernah lalui itu kan. Nah, ingat kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dahulu dia sanggup melakukan mujizat, hari ini juga dia tetap sanggup ya. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, oleh itu buanglah segala keraguan dan kebimbangan yang ada. Oke. Dalam poin yang kedua, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini mengajar kita untuk menabur. Ini kita sentuh persepuluhan kita kepada Tuhan. Contoh lah kan, pendapatan bisnis saya, kamu tahu kan saya berbisnis. Oke, bisnis saya dalam bulan itu, contoh saya dapat 100 lah, yang bersih. Jadi saya sepatutnya bagi sama Tuhan, kan saya dapat 100, saya bagi Tuhan 10 ringgit, 10%. Jadi maksudnya 10 ringgit itu. Begitulah. Jadi itulah maksud persepuluhan kita dalam gereja. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu bila kita memberi persepuluhan, dan Dia tahu berapa yang sepatutnya kita beri kepadanya. Nah, ini mengingatkan kita kepada sebuah keluarga yang tidak memberi persepuluhan. Oleh karena Tuhan mengasihi akan keluarga ini, maka Dia menegur keluarga ini, di mana keluarga ini walaupun nampak kaya, mampu membeli ini, mampu buat itu ini, tetapi mereka masih tidak berkecukupan. Kenapa? Sebab inilah Tuhan tegur, karena keluarga ini tidak datang kepada Tuhan untuk memberi korban syukur mereka kepada Tuhan, yaitu persepuluhan. Karena dalam Amsal pasal 3 ayat 8 juga berkata, bolehkah manusia menipu Allah?
namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Nah, ingat nak boleh tipu-tipu. Nah, sebagai penutup, dengan kepercayaan kita, dengan doa-doa yang kita imani, maka Tuhan pasti sekali lagi bekerja di dalam hidup kita dan memulihkan hati kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita punya Malaysia. Amin. Amin. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Jadi mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau sekali lagi memberikan kami dan mengingatkan kami ya Tuhan untuk kepercayaan kami kepada Engkau, di mana kami mau ya Tuhan terus percaya kepada Engkau sehingga kan ya Tuhan pekerjaanmu tidak terbatas. Dan Engkau juga menegur kami sekali lagi di mana orang-orang yang percaya tiada yang mustahil ya Tuhan. Oleh Tuhan kami menyerahkan hidup kami sekali lagi, kami semua muda-mudi saat ini yang ada mengikuti atas talian atau akan mengikuti nanti. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Wah, puji Tuhan untuk perkongsian firman Tuhan. Nah, saya mau tanya kamu, apakah yang kamu dapat pelajari daripada firman yang kita telah dengar sebentar tadi? Secara singkat saja. Kalau saya diingatkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh apa-apapun. Kadang kita manusia yang terbatas ini yang selalu membatasi Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu, mulai hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak terbatas. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak terfikir pun oleh akal manusia. Boleh bahkan? Boleh, puji Tuhan. Nah, sekarang kita dalam ruangan pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam sel muda-mudi kita. Marilah kita terus bersemangat mengikuti sel muda-mudi kita ya. Dan ajak lebih ramai lagi kawan-kawan kita bersama. Yang kedua, kebaktian Ahad kita pukul 9 pagi di gereja kita St. Andrew Beluran. Yang ketiga, sel kanak-kanak kita diadakan secara atas talian pukul 1 petang di saluran YouTube sel kanak-kanak Paroke St. Andrew Beluran. Jadi ajak adik-adik kamu, anak-anak buah kamu, cousin-cousin kamu untuk ikuti sel ini bersama. Yang keempat, tempahan kedua baju ulang tahun Diosis yang ke-60 masih dibuka. Jadi tarik tutup tempahan berserta bayaran adalah pada 27 Julai ini. Jadi untuk pertanyaan, tempahan, bayaran, boleh hubungi saya Tracy, oke? Melalui WhatsApp. Ataupun boleh juga jumpa depan-depan. Dan yang terakhir, berita sukacita kami mengumumkan kita akan mengadakan atau kita akan menyambut ulang tahun Diosis peringkat lokal di gereja kita pada 24 Julai ini pukul 9 pagi. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Jadi, sempena perayaan ini, semua kita dialu-alukan memakai pakaian tradisi, baju penuaian, atau baju resmi perayaan ulang tahun ini. Boleh kan? Boleh. Nah, sekarang kita mau berdoa bersama. Sekiranya ada bahan doa kamu boleh tulis di ruangan komen di bawah ya. Nanti setiap yang membaca pasti akan mendoakan kamu. Jangan risau, pasti akan didoakan. Nah, sekiranya itu terlalu pribadi dan kamu segan untuk kongsi, kamu boleh chat saya secara personal di WhatsApp. Siapa sajalah yang kamu selesa untuk kamu kongsi. Jangan
simpan sendiri, sebab kamu tidak sendiri, kami selalu ada. Gitu ya. Sebagai saudara dalam Kristus, kita saling menguatkan dan mendoakan. Boleh? Ya, boleh. Jadi, bahan doa yang pertama, kita mau berdoa untuk pribadi kita. Sebagai respon daripada firman Tuhan tadi, kita mohon pengampunan kalau selama ini kita selalu membatasi Tuhan dalam hal apapun dalam hidup kita. Jadi kita mohon pertolongan Tuhan untuk mengajar kita percaya sungguh-sungguh padanya dan benar-benar mengenalnya secara pribadi dalam hidup kita. Gitu. Dan yang kedua, kita berdoa untuk mereka yang bersedih, kecewa, mempunyai beban yang berat atau dalam pergumulan atau yang sakit dan sebagainya lah. Jadi mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mau berdoa saat ini ya Tuhan, untuk kami secara pribadi. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan kalau selama ini kami telah membatasi Engkau dalam segala apapun di dalam kehidupan kami, ketika kami menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa, mohon biarlah kiranya Engkau menolong kami, Engkau mengajar kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan, dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, biarlah kiranya Engkau menolong kami untuk benar-benar mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau terus berdoa bagi mereka yang bersedih, mereka yang kecewa atau mempunyai beban yang berat, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit ya Tuhan, atau apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu untuk menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan tahu siapa mereka, dan kami berdoa biarlah kiranya lawatan Tuhan terjadi di dalam hidup mereka, supaya baik mereka yang berada di rumah, mereka yang berada di hospital ya Tuhan, mereka akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa agar ya Tuhan, setiap yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka, untuk mereka menghadapi ya Tuhan, semua yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa ke atas hidup kami, dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan boleh Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami meletakkan ya Tuhan sepenuhnya kepercayaan kami, iman kami kepada Engkau, dan semua ini kami minta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doa Tuhan bersama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat bersama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, bye semua. Jumpa minggu depan dalam SMM kita. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap cinta Tuhan. Amin. Bye-bye.